Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Bapak Arab, kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat ya. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang persamaan kuadrat, sehingga kita beralih kepada sub yang lain, yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Untuk tujuan pembelajaran pada materi ini ada 3 ya. Harapannya setelah kalian mempelajari materi grafik fungsi kuadrat, kalian diharapkan dapat yang pertama menyusun langkah-langkah menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, menyusun langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, menyusun langkah-langkah menentukan fungsi kuadrat jika sudah diketahui grafiknya. Kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan X, Y anggota bilangan real. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A ini sama dengan 0, AX kuadrat ini nilainya 0, sehingga kalau AX kuadrat ini nilainya 0, Y ini bukan merupakan fungsi kuadrat lagi. Yang pertama adalah menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. AX kuadrat ini ya, fungsi ini saya ambil contoh adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Langkah yang pertama adalah kita menentukan nilai X-nya dulu ya. Kita misalkan saya ambil nilai X-nya di sini, X. Di sini Y sama dengan ini, masukkan 2X kuadrat. Nilai X-nya misalkan di sini negatif 2, positif 1, 0, 1, 2. Kemudian kita substitusikan nilai X ini kepada Y ini, sama dengan negatif 2, 2 masukkan ini ya, kali negatif 2 kuadrat sama dengan 2 kali negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat ini 4, 2 kali 4 8. Kemudian yang kedua, 2 tetap ini dikalikan dengan negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat berapa? Negatif 1 kuadrat ini 1, jadi 2 kali 1 2. Kemudian yang ketiga, 2 tetap dikalikan dengan nilainya 0. Di sini masukkan 0 kuadrat. 0 kuadrat tetap 0, 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 2 masukkan nilai X-nya 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ini sama dengan 1, 2 kali 1 2. Kemudian yang terakhir 2, nilai X-nya masukkan 2 kuadrat ya. 2 kali 2 kuadrat, 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian setelah kita peroleh nilai Y-nya, langkah yang kedua adalah kita menentukan titik-titiknya ya. Untuk X negatif 2 maka Y-nya 8. Kemudian untuk X negatif 1 maka Y-nya 2. Untuk X 0 maka Y-nya juga 0. Kemudian untuk X 1 Y-nya 2. Dan yang terakhir untuk X 2 maka Y-nya 8. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah menggambarkan grafik Y sama dengan 2X kuadrat pada bidang kartesius. Bidang kartesius ini ya, jadi yang sisi tegak ini adalah Y, dengan yang horizontal adalah X ya. Kita masukkan langsung. Yang pertama, X-nya negatif 2, Y-nya 8. X-nya negatif 2, Y-nya 8. Berarti di sini lurusnya. Kemudian
Yang kedua, X-nya negatif 1, Y-nya 2. X negatif 1, Y-nya 2 di sini. Yang ketiga, X-nya 0, Y-nya 0. Berarti dia di perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y di sini. Yang keempat, X-nya 1, Y-nya 2. X1 di sini, ya, positif 1, Y-nya 2 di sini. Kemudian yang terakhir, X-nya 2 atau positif 2, Y-nya 8. X positif 2, Y-nya 8 di sini. Kemudian setelah kita tentukan titik-titiknya, kita gabungkan titik satu dengan yang lain. Gabungkan. Nah, inilah yang dinamakan dengan grafik fungsi Y sama dengan 2x². Yang kedua, menggambar grafik Y ax² plus C. Nah, berarti di sini nilai B-nya adalah 0, ya. Jadi saya misalkan, saya contohkan saja. Saya ambil contoh Y sama dengan 2x² plus 1. Nah, ini biar lebih mudah. Di sini X-nya, di sini nilai Y-nya. Y sama dengan ini, masukkan ke sini. A kok A 2x² plus 1. Nah, saya ngambil nilai X nya seperti tadi, dari negatif 2 sampai dengan 1, sampai dengan 2, ya. Selanjutnya kita substitusikan kepada persamaan ini. 2 tetap, nilai X nya kita masukkan, negatif 2 kuadrat plus 1. 2 kali 2 negatif 2, 2 kali 4 plus 1 sama dengan 2 kali 4 8 tambah 1 9. Kemudian yang kedua, 2 tetap, X nya masukkan, negatif 1 kuadrat plus 1. Ini 2 kali 1 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 2 kali 0 kuadrat plus 1. 2 kali 0 0 tambah 1 1. Yang keempat, 2 kali 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat 1. Jadi 2 kali 1 2 tambah 1 3. Kemudian yang terakhir 2, masukkan nilainya, 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2 dikalikan 4. 2 kuadrat 4 tambah 1, 2 kali 4 8 tambah 1 9. Setelah nilai Y nya ketemu, kita seperti tadi, ya, kita gabungkan. X nya negatif 2, Y nya 9. Untuk X negatif 1, Y nya 3. Untuk X 0, maka nilai Y nya 1. Kemudian yang keempat, X nya 1, maka Y nya 3. Yang terakhir, nilai X nya 2, nilai Y nya adalah 9. Selanjutnya, ya, nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi kita masukkan ke dalam bidang kartesius, ya. Jadi langsung saja, yang pertama adalah negatif 2. X nya negatif 2, berarti dia di sini, ya. Kemudian Y nya 9 paling atas, jadi kita tarik lurusnya ini. Kemudian yang kedua, X nya negatif 1, Y nya 3. Negatif 1 di sini, terus kemudian Y nya 3 di sini, berarti ini lurus, ya. Kemudian yang ketiga, X nya 0, berarti dia di sumbu Y, dan Y nya 1. Nah, di sini. Kemudian yang keempat, titik
X nya 1, Y nya 3. X nya 1, Y nya 3 di sini. Yang keempat atau yang terakhir, X nya 2, Y nya 9. X nya 2, Y nya 9 di sini. Menabrak Y itu. Nah, jadi sama ya seperti tadi. Jadi setelah kita tuliskan titik-titiknya, kemudian kita gabungkan biar membentuk parabola seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan grafik Y sama dengan 2x kuadrat plus 1. Nah, ini bisa diperpanjang ini ya, di kedua garisnya ini bisa diperpanjang. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggambar grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX. Di sini saya ambil contoh untuk fungsinya yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Jadi untuk nilai A nya itu 1. Jadi kalau 1 kan nggak perlu ditulis di sini. Di sini X tetap, di sini Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Kemudian kita misalkan X nya ini, nah, sama langkahnya ya, kita mensubstitusikan nilai X nya ke dalam kesamaan ini. Di sini X kuadrat berarti ini negatif 2 kuadrat ditambah 2, X nya masukkan lagi negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat, ini nilainya 4 ditambah 2 kali negatif 2, negatif 4, jadi 4 negatif 4 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X nya negatif 1 kuadrat ditambah 2 nya negatif 1 lagi sama dengan negatif 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali negatif 1 negatif 2, jadi 1 dikurang 2 atau 1 negatif 2 berapa? Negatif 1. Kemudian yang ketiga, X0 kuadrat ditambah 2 kali 0, X nya tadi ya, ini sama dengan 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 0, 0 ditambah 0, 0 untuk Y nya. Kemudian yang keempat, X1 kuadrat ditambah tetap 2, masukkan nilai X nya 1 sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 3. Kemudian yang terakhir untuk X2 2 kuadrat, berarti karena X nya kuadrat tadi kan, ditambah 2, X nya masukkan lagi 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 2 kali 2 4 juga, jadi 4 tambah 4 8. Kemudian kita tuliskan titiknya ya. Yang pertama untuk X negatif 2 Y nya didapat 0. Yang kedua untuk X negatif 1 Y nya didapat negatif 1. Yang ketiga untuk X0 Y nya didapat 0. Kemudian yang keempat untuk X1 Y nya didapat 3. Kemudian untuk X2 Y nya didapat 8. Langkah selanjutnya kita menuliskan titik-titiknya tadi yang sudah kita dapatkan tadi pada bidang kartesius ya. Yang pertama langsung saja kita
Yang pertama adalah untuk X negatif 2. X negatif 2, Y nya sama dengan 0. Maka Y ini adalah dia, kalau 0 berarti dia di sumbu X. Kemudian di sini ya. Kemudian untuk X negatif 1, Y nya negatif 1. X negatif 1, Y nya negatif 1, berarti dia di sini. Yang ketiga, untuk X 0, Y nya juga sama dengan 0. Maka dia di sini adalah di perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y. Kemudian yang keempat, X 1, Y nya 3. X nya 1 ini, Y nya 3 di sini. Kemudian yang terakhir untuk X 2, Y nya 8. X nya 2, Y nya 8 di atas. Selanjutnya sama langkahnya, yaitu kita menghubungkan antar titik-titiknya. Hubungkan. Nah, jadi kedua ujungnya ini bisa diperpanjang. Inilah yang disebut dengan grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Pada grafik fungsi kuadrat kita mengenal yang namanya titik optimum ya. Jadi titik optimum itu adalah titik puncaknya. Nah, ini ada dua macam. Jika nilai A itu kurang dari 0, nah A kurang dari 0 berarti A nya negatif ya, maka bentuk kurvanya atau grafiknya itu dia menghadap ke bawah gini. Nah, seperti ini gambarnya. Dan yang dinamakan titik optimum ini titik puncaknya. Kemudian yang kedua, untuk A lebih besar daripada 0 atau A nya positif, maka bentuk kurvanya ini dia menghadap ke atas seperti ini. Nah, mana titik optimumnya? Di sini. Pokoknya dia titik puncaknya di sini. Nanti ini akan ketemu antara X dengan Y-nya. Untuk pembahasan titik optimum dan sumbu simetri nanti kita akan pelajari pada subbab yang selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah latihan. Latihan ini adalah untuk menguji pengetahuan kalian ya. Setelah kita belajar tadi, sekarang waktunya kalian untuk menguji pengetahuannya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari A, Y sama dengan setengah X kuadrat, dan B, Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, nanti latihan ini kalian kerjakan secara mandiri ya. Kemudian nanti dikumpulkan ketika kita tatap muka ya. Saya kira pembelajaran untuk hari ini selesai ya, dan saya sangat berharap kepada kalian untuk tetap belajar mandiri ya. Akhirnya saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.